Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Salam. Salam. Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita boleh ibadah kembali, sekalipun masih dalam suasana yang perlu tetap kita jaga kesehatan kita Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti tema yang sudah saya bagikan mengenai murtad dan salibkan lagi anak Allah. Kita akan membaca dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Sampai kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama. Dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan baca firman Tuhan ini. Saya pakai visual ini agak kambing Bapak Ibu. Ya, saya sulit membaca. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengejar karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengejar firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Amin. Silakan Bapak. Ya, sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai satu materi yang menurut saya sulit Bapak Ibu ya. Menurut saya sulit sekali, tetapi kita akan belajar bersama-sama dan menurut perkiraan saya ketika saya membayangkan saya khotbahkan hal ini, mungkin materinya tidak selesai pada hari ini. Ya. Akan kita lanjutkan, kalau memang tidak selesai akan kita lanjutkan ke depan. Tapi baiklah kita akan coba pelajari perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Menurut saya sulit Bapak Ibu, tidak tahu mungkin Bapak Ibu pernah membaca ayat ini dan mudah, ya puji Tuhan, menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Kata-kata ini sering kita dengar Bapak. Ketika ada seseorang jatuh di dalam dosa, ketika seseorang itu tidak hidup dalam kebenaran, kemudian ada orang yang menghakimi dengan berkata, jangan menyalibkan Tuhan kedua kali. Apakah sesederhana itu? Mari kita akan coba lihat ya. Dalam pendahuluan saya tulis karena saya sudah mempelajari ayat-ayat sebelumnya. Sebelum berbicara tentang penyaliban kedua kali anak Allah, maka Rasul penulis ya, bukan Rasul Paulus, tidak diketahui siapa penulis dari Ibrani ini, walaupun ada kemungkinan besar bahwa yang menulis dengan gaya tulisan itu adalah Rasul Paulus. Ada yang berkata Apolos. Tapi melihat gaya penulisannya itu adalah Rasul Paulus. Nah, menurut penulis dari surat Ibrani ini dikatakan di dalam ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat yang ketiga dari Ibrani 6 ini itu berbicara tentang kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Supaya meninggalkan ajaran-ajaran dasar dari orang Kristen. Apa itu? Ayat 1. Sebab itu marilah kita tanggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Dasar-dasar semacam itu sudah kita lewati. Ayo kita bertumbuh. Apa saja di situ? Disebutkan yaitu ajaran tentang ayat yang kedua tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Tunggu dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, itu kan penting itu. Yang dimaksud di dalam ayat 2 ini adalah tradisi secara ritual. Tradisi secara ritual.
bukan pelajaran, bukan ilmu, bukan pelajaran tentang baptisan, bukan pelajaran tentang kebangkitan orang mati, bukan, tetapi praktek tradisi yang dilakukan oleh mereka. Baptisan, dan mereka lebih ke arah prakteknya, ke arah pengucapan syukurnya dan lain sebagainya. Kemudian ada kebangkitan orang mati, orang lebih berdoa bersama-sama untuk orang. Dan tinggalkan asas semacam itu, bukan nggak penting ya. Tinggalkan itu bukan menjadi porsi utama. Kemudian tentang hukuman kekal, bukan pelajarannya, tapi praktek ritual keagamaan yang bersangkutan tentang hal-hal semacam tadi itu. Ayo kita tinggalkan. Sehingga dikatakan ini berbicara tentang kedewasaan iman. Kemudian ayat 1 dan 3 ini. Bukan pertobatan lagi, Pak. Datang tempat saya mengaku dosa, Pak, melakukan begini-begini, tapi kan ada Bapak Ibu pengakuan dosa. Semacam itu loh, Pak. Praktek ritualnya semacam itu. Bukan hidup baru, bagaimana kita sudah bertobat kemudian hidup baru. Apa-apa nanti kan juga ada pengakuan dosa. Itu pertobatan. Bukan soal pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, yang terus berulang-ulang. Saya menulis Rasul Paulus karena penulis ini, ya, saya lebih meyakini bahwa Rasul Paulus berbicara hal yang berbahaya, yaitu penyangkalan anugerah. Penyangkalan anugerah ini yang disebut sebagai murtad. Jadi murtad itu jangan dipahami bahwa meninggalkan satu agama. Kristen itu adanya Kristen bukan untuk mendirikan agama. Kristus datang bukan untuk mendirikan agama. Kristen itu bukan satu agama. Kalau disebut sebagai satu agama, karena masuk dalam satu lingkup pemerintahan, maka perlu dilegalitaskan menjadi satu agama. Itu terjadi pada tahun 600 ketika Romawi mensahkan Kristen itu menjadi satu agama. Padahal sejak awal Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan satu agama. Yang Tuhan Yesus dirikan adalah gaya hidup seperti dia itu. Ya. Nah, penyangkalan anugerah ini, sekali lagi bahwa murtad jangan diartikan secara sempit meninggalkan satu agama. Ketika kita tetap menjadi Kristen, tetapi kemudian kita menyangkal anugerah Tuhan. Saya beberapa minggu ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di ibadah, kalau Bapak Ibu lihat ya di ibadah online, saya selalu menyampaikan tentang salib Kristus dalam minggu ini. Supaya apa? Betul-betul kita menghargai anugerah Tuhan. Orang yang menghargai anugerah Tuhan adalah orang yang menjalani kehidupan melalui proses Kristus. Hidup seperti Kristus. Jadi penyangkalan anugerah ini yang disebut sebagai murtad. Nah, perlu pindah agama. Cukup pada waktu kita menyangkal anugerah Tuhan, menyangkal kebaikan Tuhan, menyangkal korban Kristus di kayu salib, kita sudah murtad. Ingat ya bahwa Kristen tidak dipengaruhi. Kalau saya berbicara Kristen, berbicara tentang agama ini ya. Tapi sesungguhnya Kristen bukanlah satu agama, gaya hidup seperti Kristus. Kristen tidak pernah mengajarkan, Bapak Ibu, ya, bahwa murtad itu meninggalkan agama, dan
bedanya dari agama tertentu pada agama yang lain itu definisikan. Kemudian kita menjadi orang Kristen menganggap bahwa semua kebenaran dijadikan definisi kita. Oh, berbahaya Bapak Ibu. Saya nggak mau tahu karena saya tetap Kristen, berbahaya kan? Sementara dalam hidup kita menyangkal anugerah Tuhan. Dan ternyata tadi kalau Bapak Ibu baca, itu saya geleng-geleng kepala. Nanti akan kita lihat ya. Kenapa saya katakan demikian? Bahaya pertama yang disampaikan oleh penulis dari surat Ibrani ini. Bahaya pertama, mereka yang mutak itu adalah mereka yang diperangi hatinya. Siapa yang mutak? Yang pertama, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Artinya apa? Yang pernah merasakan dari hidup yang gelap, kemudian mengalami ketobatan. Ini kan tadi hatinya gelap, kemudian diterangi oleh firman, dan kemudian dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat video mengenai khotbah saya mengenai ciptaan baru bukan produk dari input seperti sebuah pabrik. Itu ada inputnya, ada bahan bakunya, kemudian mengalami proses dan baru kemudian muncul produknya, outputnya adalah ciptaan baru. Sama seperti ini, orang yang hatinya gelap kemudian diperangi oleh firman Tuhan, kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Apakah ini ciptaan baru? Awal ciptaan baru. Belum matang. Kalau itu seperti produk satu pabrik itu masih setengah jadi. Ternyata orang yang pernah diterangi hatinya ini, yang mengalami hatinya ini diterangi oleh firman Tuhan, tetapi akhirnya lebih tertarik kembali kepada hidup yang lama. Kembali seperti ungkapan, ini kan ayat yang terkenal Bapak Ibu. 2 Petrus 2 ayat 22 itu bagi mereka tepat sekali perumpamaan ini, tetapi Tuhan di situ. Dia itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, babi yang kembali kepada kubangan. Sudah diterangi, ngalami bagaimana indahnya firman Tuhan sehingga dia bertobat. Amsal 26 ayat yang 11 tolong baca. Karena 2 Petrus 2 ayat 22 ini ayat yang mudah kita hafal, karena 2 Petrus 2 ayat 22 itu ayat yang kita hafal Bapak Ibu ya. Bagi mereka tepat sekali dikatakan anjing kembali kepada muntah. Pernah ngalami, diberkati oleh firman Tuhan. Udah siap haleluya, aku bertobat. Amsal 26 ayat yang 11. Amsal 26 ayat yang ke-11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, menyalibkan Tuhan untuk kedua kali, bahaya yang pertama adalah bahaya bagi mereka yang pernah diterangi hatinya. Siapa? Oh ya, jelas kita semua Bapak Ibu. Kita pernah diterangi hatinya. Kita punya masa lalu, punya foto lama kita, hidup gelap kita, kemudian diterangi oleh firman Tuhan, kemudian kita berubah. Masih setengah matang. Produknya, ciptaan baru itu masih setengah matang. Kalau kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, kita bukan produk yang baru. Jadi betapa bahayanya ketika
kita tidak mampu mempertahankan terang yang sudah menerangi hati kita ini, menurut saya ya Bapak Ibu ya, tidak perlu pindah agama jadi murtad. Tidak perlu pindah agama menjadi murtad. Kita harus kembali kepada firman Tuhan ini, definisinya bahwa murtad itu ini loh murtad. Ketika kita murtad, kita menyalibkan Tuhan buat kembali kepada manusia lama kita. Betul-betul nggak ada perubahan. Pernah kita diterangi, pernah kita merasakan betapa dahsyatnya firman Tuhan. Tapi kemudian kita kembali kepada kehidupan lama yang kemungkinan juga lebih parah dari kehidupan yang pertama. Kehidupan yang kedua, kita kembali bisa jadi lebih parah daripada kehidupan yang lama. Aku Kristen kok, ini KTP saya tetap. Biarkan kita sendiri yang menjudge hakim kita. Aku sudah murtad. Tidak perlu pendeta, tidak perlu teman saudara sekitar. Engkau murtad, tidak usah. Tidak punya hak tahu bukan. Aku murtad. Ini jalan menuju kemurtadan ini kalau saya teruskan ini. Bahaya ini. Bahaya. Menyalibkan Yesus kedua kali bahaya. Kita sederhana Bapak, tapi lebih dasar lagi. Yang pernah mengejar karunia surga. Coba orang Kristen hebat bagaimana? Dalam hal ini yang dimaksud dengan mengejar karunia surga, dalam hal ini adalah karunia bukan pengertian mengerti kerajaan surga. Ini kan maksudnya intelektual itu. Orang pandai, maksudnya orang pandai bukan secara intelektual punya IQ sekian, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tekun, belajar firman Tuhan, kemudian menemukan dan diberi karunia oleh Tuhan, mengerti kerajaan surga. Luar biasa ini, luar biasa. Atau bahkan mungkin dapat penglihatan surga. Coba. Saya pernah punya jemaat di Bogor. Datangin saya, Pak, saya sebenarnya ingin bersaksi. Saksi apa? Wah, Bapak, saya pernah diangkat Tuhan surga. Melihat surga. Tapi sampai dengan saya keluar dari Bogor, tidak pernah saya beri kesempatan dia untuk menyaksikan penglihatan ini. Kenapa? Itu dia tidak benar. Pernah mengejar karunia surga. Bapak Ibu kan terus belajar. Mungkin bisa dibaca Matius 13 ayat yang 11 ini. Perkataan Tuhan Yesus itu. Sampai orang ini bisa murtad itu. Heran saya. Matius 13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberikan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Padamu, Tuhan padamu, kamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kita belajar firman Tuhan dan kita mengerti Bapak Ibu ya, bahwa surga nanti ternyata bukan seperti dulu pengertian saya yang masih belum bertumbuh ya. Saya punya pengertian bahwa surga nanti itu siang dan malam memuji-muji Tuhan, tidak ada aktivitas lagi selain memuji-muji Tuhan. Menjadi satu hal kehidupan yang bagi saya monoton. Masa iya sih siang dan malam memuji-muji Tuhan? Capek dong. Karena belum tahu. Begitu kita tahu bahwa nanti surga itu seperti gambaran dari kemah pertemuan pusat. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus.
Langit baru, bumi baru, ada pemerintahan yang baru, ada kehidupan yang baru yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Karena tidak ada dosa. Tapi bukan berarti sempurna, bukan. Langit baru, bumi baru tidak sempurna, Bapak Ibu. Selalu ada pertumbuhan begitu. Nubuat kan berakhir, pengetahuan berakhir, semuanya berakhir, tapi yang tidak berakhir apa? Kalau bagi kita apa yang tidak berakhir? Kasih tidak berkesudahan. Kalau kasih tidak berkesudahan, maka di situ pasti ada ketidaksempurnaan. Tapi ketidaksempurnaan itu bukan berarti dosa. Saya menolong Mbak Pipit yang tidak bisa apa-apa, kemudian saya tolong. Nah, sekarang itu loh, kasih itu pasti ada satu media yang membutuhkan satu keadaan yang perlu kita melakukan sesuatu. Kemudian kita mengetahui hal itu. Karunia surga ada. Kan semestinya itu menjadi seperti Abraham begini ya. Aku tidak tertarik terhadap dunia, Abraham, karena aku sudah melihat kota yang turun dari surga. Penglihatan itu kemudian dijadikan oleh Abraham satu motivasi dia bagaimana dia bisa masuk dalam kota yang dijadikan Allah itu. Ya kan? Abraham berkata, aku di bumi ini jadi orang asing, sebab aku menantikan janji Tuhan. Aku melihat kota yang begitu cemerlang, Yerusalem baru turun dari surga. Dan Abraham melambaikan tangan. Tunggu aku. Tunggu aku. Ini orang pernah mengecap karunia surga, mengetahui mungkin penglihatan, mungkin hikmat, mungkin segala sesuatu yang rahasia surga itu ada di dalam dia tahu. Coba orang Kristen yang bagaimana? Halo? Orang Kristen yang bagaimana? Hebat kan? Luar biasa kan dia tahu itu. Tapi dia ini bahaya di sini. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Semuanya itu kemudian dirangkum dalam satu perkataan karena tidak sungguh mempertahankan iman di dalam ayat berikutnya. Bahaya. Kita semakin tahu tentang kerajaan Allah, semakin memotivasi kita untuk bisa mengalami janji Tuhan itu. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 17, Tuhan Yesus sendiri yang sekarang ada di surga menantikan kita, dan Tuhan Yesus sendiri menantikan kita untuk bersama-sama dengan Dia, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saya pribadi, Bapak Ibu dan saudaraku, saya memang berharap demikian, memiliki aku mau ke sini. Ini kan huruf-huruf ya, yang tertulis di dalam Alkitab. Memang belum mati. Dalam arti kata yang ini memang cetakan. Tapi ini hidup. Yang mendorong kita kemudian kita berkata, aku mau mengalami itu. Aku mau mengalami penggenapan itu. Diangkat bersama-sama. Ya, diangkat bersama-sama. Dalam awan kemuliaan Tuhan. Bersama-sama kemudian di bawah satu kasih. Sama seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, itu secara kasat mata terlihat. Dan kemudian malaikat berkata, sama seperti itulah nanti Dia akan datang.
Untuk apa dia datang? Untuk menjemput kita. Ini kan kita punya pengetahuan, punya hikmat untuk mengerti kerajaan Allah. Saya mau bertanya, apakah ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Ada. Apakah mereka tidak mengetahui hal ini? Mengetahui. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka mengetahui berita tentang kerajaan surga, tapi tidak pernah memiliki kerajaan surga. Tapi kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, sekalipun ini masih berjalan waktu, masih dalam proses, tidak tahu sampai berapa lama kita akan mengakhiri kehidupan kita ini. Kita pertahankan itu kesungguhan dan kita pengertian ini. Aku tahu kerajaan surga. Ada Allah Bapa yang tidak pernah kelihatan. Saya nanti berbicara dengan beberapa orang ya, kami mengadakan diskusi panel, diskusi yang nanti shooting mengenai iman kita Kristen. Silakan Bapak Ibu punya undang-undang apa, punya pertanyaan apa, tuang. Karena saya merasa resah ketika saya melihat itu, bagaimana orang Kristen berbicara tentang Allah Tritunggal. Aduh, yang berbicara Allah Tritunggal itu seperti antok katanya. Seperti antok itu punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Tubuhnya bernama antok, jiwanya bernama antok, rohnya bernama antok. Ketiganya itu tidak dapat disatukan. Itulah Allah. Waduh, saya kemudian kok gini ya? Kalau itu anak Allah itu anak Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu Allah Roh Kudus. Anak ketiganya menjadi satu ya. Itu kan bisa dipisahkan. Allah Bapa ya Allah Bapa, Allah Anak ya Allah Anak, Allah Roh Kudus ya Allah Roh Kudus. Tiga Bapak iya, kenapa enggak? Tapi ketiganya ini satu. Bisa paham? Itu kan nanti kita ada di dalam kerajaan surga itu seperti itu. Allah tidak pernah kita lihat. Tapi anak-anak mewakili Allah Bapa yang tidak bisa kita lihat. Kita mengenal Allah Bapa yang tidak bisa lihat lewat anak-anak. Dan kita akan berjumpa muka dengan muka. Dengan siapa? Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Waduh, kan punya gaya. Tapi kalau kita menyangkal anugerah, nah ini berbahaya Bapak Ibu kalau kita menyangkal anugerah itu. Banyak alasan kenapa orang Kristen itu bisa menyangkal anugerah. Karena pasangan itu, ya bisa. Karena kesukaan itu bisa juga. Karena pekerjaan bisa juga. Karena kerja bisa juga. Kalau kita kan aman di Indonesia, tapi di negara-negara lain Bapak Ibu. Bagaimana orang Kristen di Suriah kemudian ditodongkan dengan saya melihat betul ya di video kan gampang sekali itu melihat orang ISIS itu kemudian orang berlutut penggal cepet dulu kepala. Ayo, yang tahu Tuhan, ini ada kesempatan. Ya, oke. Kemudian menyebutkan satu kalimat, beres. Banyak alasan menyangkal anugerah Tuhan. Tapi sore hari ini saya ingin berkata, tidak perlu beda agama untuk menyangkal anugerah Tuhan. Bapak Ibu tetap menjadi Kristen. Ketika kita punya pengetahuan tentang karunia surga yang tidak kita bisa pertahankan, kita tidak punya daya untuk bisa, aku mau ke sana. Aku mau menikmati hidup bersama dengan Kristus. Kita hanya cukup sampai pada mengerti anugerah kerajaan Allah tanpa bisa memiliki kerajaan Allah itu.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Bahaya yang ketiga, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Wah, lebih nikah lagi nih. Yaitu mendapat karunia-karunia Roh Kudus. Bapak-bapak, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Mari coba kita menilai ya, kualitas nilai iman orang Kristen. Kualitasnya coba dibaca 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Tuhan memberikan karunia kepada seorang bisa satu karunia, bisa satu karunia, bisa juga lebih dari satu, bisa juga lengkap, semuanya diberikan oleh Tuhan dalam satu orang. Coba, mana yang menurut Bapak itu dahsyat? Karunia menyembuhkan, wah, datang orang sakit kemudian lipang tangan, nggak usah melihat orang sakitnya, seperti nyangka orang kemudian datang kemudian dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh, nggak usah. Coba bayangkan, betapa hebatnya orang beri karunia itu. Datang kemudian, bahkan firman Tuhan berkata ya, satu tangannya Rasul Paulus. Satu tangannya Rasul Paulus itu bahkan ada orang sakit sembuh. Itu Rasul Paulus dapat karunia. Saya pun juga begitu, dapat orang sakit dalam Tuhan Yesus, saya tidak mati. Enggak, ya saya beberapa kali saya berdoa dengan Tuhan yang sakit, puji nama Tuhan sembuh. Kan kita hanya media, alat yang menyembuhkan kita, tapi Tuhan memberikan karunia. Atau karunia mengusir setan kan juga ada. Karunia bernubuat, berkata-kata, orang bernubuat, berkata dalam nama Tuhan, bernubuat. Bisa juga nanti akan datang begitu dan juga betul. Ada begitu banyak karunia yang diberikan, ternyata itu bukan jaminan seseorang bisa menyangkal anugerah. Ayo diberi karunia dalam bahasa roh. Itu karunia, tidak dibuat-buat. Saya pernah berdoa bersama teman di satu tempat di Pandaan itu, kemudian ada seseorang itu ngomong yang di luar kontrolnya, kemudian ada orang yang bisa menerjemahkan, bisa diberi karunia, mengalami mendapat bagian dalam Roh Kudus, dalam karunia Roh Kudus, hebat.
yang keempat dan kelima mungkin harus kita tunaikan. Tapi mengapa Tuhan? Kata murtad lagi menunjukkan kejadian berulang kali. Kata murtad lagi dalam Ibrani 6 dikatakan yang murtad lagi itu artinya dia jatuh dalam dosa setelah mendapatkan bagian yang tadi Bapak Ibu pernah diterangi hatinya, kemudian pernah mendapatkan karunia surga, kemudian pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, kemudian jatuh dalam dosa, bertobat, oke Tuhan, tapi berulang lagi sampai sedemikian orang itu kemudian mempermainkan karunia, mempermainkan iman, mempermainkan anugerah Tuhan. Kata murtad lagi menunjukkan kejadian berulang lagi, atau iman yang dipermainkan, menghina anak Allah di depan umum secara terbuka, tidak beriman kepada Kristus. Dulu kita kagum ada seorang pendeta yang nama dengan gelarnya apa dengan gelarnya? Tuh, namanya pendek, tapi gelarnya kuat, MA, MPH, D, panjang sekali, enggak itu, panjang sekali. Semua kemudian kaget. Dia punya karunia buat, dia punya karunia berkata-kata dalam iman. Kalau dia berkata itu, wah ini enak banget. Orang kalau berbicara enak. Dulu pernah saya berpikir tak benar kecil aja, enak itu. Tapi kemudian kita kaget. Sempat beredar foto yang diberikan kepada saya ketika dia menyangkal Yesus secara terbuka di depan orang, menyangkal Yesus. Ya, itu murtad, pindah. Seandainya dia tidak pindah pun sudah murtad. Kita nggak perlu pindah agama, sudah murtad ketika kita mempermainkan Kristus. Agak sedikit saya agak sulit untuk menyampaikan hal ini, Bapak. Bagaimana kalau saya bertobat? Oke, yang tahu kan kau bertobat. Kalau begitu pintu sudah tertutup, ya yang tahu kau juga. Saya tidak bisa memperkatakan, tapi saya berkata sedemikian sehingga dia itu betul-betul pertobatannya bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibrani 6 ayat 11, tolong baca. Ini sebagai kelanjutannya dari yang bagian tadi ya, ringkasannya tadi. Silakan. Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kesungguhan yang pasti. Bahasa aslinya itu spurdi. Kesungguhan yang pasti, dan ternyata spurdi, kata spurdi ini berarti kecepatan. Kenapa kami berbicara tentang kedewasaan? Karena lambat. Orang ini kok diajak lambat. Ayo maju. Lambat. Kerajinannya menurun. Tidak memiliki kesungguhan. Nah, kalau menghadapi ketiga ini, spurdi digantikan dengan kata spurdi ini. Kesungguhan itu digantikan dengan kata spurdi ini. Kecepatan, kerajinan, dan kesungguhan ini Allah menghendaki itulah yang ada dalam perjalanan iman kita. Kita cepat untuk bertumbuh, Bapak. Tidak lambat. Tidak balik lagi ke bertobat, jatuh lagi bertobat. Aduh, kapan bertumbuhnya itu ya? Kecambah terus ini, cambah muncul. Gak pernah jadi pohon, gak pernah berbuah. Kenapa tidak ada? Spudinya gak ada, kesungguhannya gak ada. Padahal dia pernah mengalami, hatinya diterangi, pernah dia mengalami, pun memiliki pengetahuan tentang kerajaan surga pernah. Saya juga pernah berjumpa dengan seorang itu, Bapak. Waduh, tahu betul. Wah, ayat-ayat itu sampai apa, sampai saya, wih, ini lebih dari pendeta ini.
Saya sampai nggak tahu, ayat nggak tahu. Saya kadang-kadang kalau sudah menyampaikan bisa salah kalau kita dipakai Bapak. Nggak tahu apa. Ini kan orang pernah diterangi seperti itu. Oh, Bapak Ibu ingin tahu ya yang keempat sampai empat aja ya. Bahaya yang keempat itu pernah mengikat firman yang baik dari Allah. Secara pun pernah mempelajari dan pernah memiliki kehausan akan firman Allah. Gua haus. Aku haus. Datang ke gereja, aku haus. Belajar, aku haus. Tapi ternyata tahu juga. Karena tidak punya seperti. Atau pernah mendapatkan dunia yang akan datang. Bahaya kelima ini adalah rangkuman dari yang tadi yang 1, 2, 3, 4. Karena dia mendapat karunia dunia yang akan datang. Rangkuman dari semuanya itu tidak pernah mendapat karunia keselamatan. Contoh yang paling pas adalah istri Lot. Coba istri Lot itu apakah dia binasa ketika Sodom dan Gomora dihancurkan? Enggak, sudah keluar dari tinggal sedikit lagi dia sudah selamat noleh. Pernah mendapat bagian karunia keselamatan, punya gaya pasti selamat, tapi karena satu sebab dia tidak sungguh-sungguh mempertahankan ya, dan akhirnya dia menyalahkan dengan kedua kali. Bapak Ibu dan Saudara, kita mengerti sekarang menyalahkan Tuhan kedua kalinya itu memiliki 5 bahaya yang harus kita pelajari. Tuhan